Kasus seorang ayah membunuh 4 anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan membuat publik terhenyak. Tak lama berselang seorang ayah membanting buah hatinya hingga tewas di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, mengapa seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya justru jadi pencabut nyawa? Benarkah hanya karena emosi semata? Kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Lagi-lagi kasus kekerasan pada anak kembali terjadi hanya karena menyerempet anak tetangga saat bermain sepeda. Seorang ayah di Penjaringan, Jakarta Utara tega menganiaya putranya hingga tewas. Banyaknya kasus seperti ini membuat tanda tanya bagaimana psikis seorang ayah hingga tega menghabisi nyawa sang buah hati. Kita diskusi bahas ini. Masih jelas ingatan beberapa waktu lalu seorang ayah tega membunuh keempat anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kini kasus serupa kembali terjadi. Seorang ayah di Penjaringan, Jakarta Utara tega menganiaya anaknya berusia 10 tahun hanya karena masalah kecil. Korban yang tidak sengaja menyerempet temannya saat bermain sepeda. Teguran orang tua teman korban sampai ke telinga pelaku yang langsung gelap mata menghabisi nyawa anaknya sendiri. Sang istri yang juga ibu korban menyatakan suaminya memang kerap emosi, terutama menyangkut masalah ekonomi. Oke. Kalau lagi temperamen atau lagi marah itu suka over ya, suka di luar kontrol. Iya. Oke. Kalau mulai marah temperamennya itu ada pemicunya nggak sih Bu? Atau semenjak ada apa di kondisi keluarga sendiri Bu? Ya karena ada pemicunya. Pertama ya karena keadaan keuangan, kenaikan ekonominya lah gitu. Kondisi keekonomian lagi kurang Bapak. Oh lagi karena kondisi keekonomian lagi kurang, lagi cepet gampang marah ya. Iya. Oke. Dan dari fisiknya lagi capek gitu kan, kurang istirahat lagi. Iya, saya mah sesuai dengan aja keras terhadap anak, jadi kan biar ada yang sesuai dengan hukuman gitu aja. Berarti tidak akan cabut laporan ya? Ya cabut laporan kan karena kan emang anaknya kan udah sampai begitu, ada kekerasan terhadap anak udah sampai enggak ada nyawanya. Jadi ya sesuai dengan ya itu yang hukuman itunya gimana, jadi biar sesuai aja gitu. Santer disebut sebagai seseorang yang temperamental dan pecandu narkoba. Polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan sang ayah. Ya, pendalaman berikutnya adalah kejiwaan. Ya, pendalaman berikutnya adalah kejiwaan. Yang penyebabnya gimana Pak? Kalau sampai ayah tega banting anak? Mungkin pada kondisi emosional yang akut ya, tidak dalamin lagi apa latar belakang persoalan yang sebelum peristiwa terjadi. Tapi kita lihat sendiri di video, di hasil CCTV amatir yang ada di lokasi, peristiwa itu berawal dari seorang warga yang menegur anaknya, kemudian dia mencari anaknya, kemudian melakukan kekerasan terhadap anaknya dengan cara membanting, kemudian mengalami luka di bagian kepala dan keluar darah dari hidung, meninggal dunia. Pakar psikologi keluarga menilai menjadi orang tua harus punya manajemen untuk mengelola emosi. 25 tahun prefrontal cortex kita yang ada di sini itu sudah berkembang, bertumbuh dengan sempurna usia 25 tahun. Tetapi kalau manajemen amarah ini juga tidak didapatkan di usia ini, tantrums, tempers ini akan terus dibawa seumur hidup. Nah, kebayang kalau dia menjadi seorang ayah, dia menjadi seorang ibu, dia tidak punya keterampilan manajemen amarah. Pada saat marah kepada anaknya, dia lakukan dengan cara kekerasan atau bahkan dengan kekerasan secara fisik ini, karena memang dia tidak mampu mengelola kemarahan dan amarah ini. Anak akhirnya menjadi sansak, anak akhirnya menjadi korban, anak akhirnya menjadi yang terjadi. Kekuatannya besar sebagai orang dewasa, anak usia 10 tahun dibanting, akhirnya kehilangan nyawa. Jadi memang penting sekali buat kita untuk belajar bahwa
Punya amarah penting, emosi marah harus punya. Tetapi bagaimana supaya porsi waktu marah dengan porsi yang tepat, jadi tidak marah sampai menghancurkan, destruktif. Psikiater menyatakan saat ini banyak orang yang secara tidak sadar mengalami gangguan mental yang secara tidak langsung pula turut mempengaruhi emosional di kehidupan sehari-hari. Jadi mental health itu penting sekali. Kenapa? Mental health itu bisa mempengaruhi seluruh fisik kita, mempengaruhi seluruh perilaku kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi cara kita berperilaku sama orang lain dan diri sendiri. Jadi efeknya luar biasa sebenarnya, komplikasinya luar biasa. Nah, dan itu yang banyak orang tidak bisa nerima gitu. Karena apa? Biasanya orang kalau misalnya dibilang gangguan jiwa, gangguan mental nggak mau. Tapi kalau penyakit-penyakit kronis yang lain, berani, pede ngomongnya. Saya jantung, saya sakit gula, pede. Tapi kalau dibilang gangguan jiwa, orang takut gitu. Makanya di sini kita perlu memberikan edukasi pada masyarakat supaya tahu bahwa ternyata efek daripada gangguan fungsi otak tadi yang berhubungan dengan kognitif, fungsi pikiran ataupun fungsi perasaan itu sangat luar biasa komplikasinya, baik kepada otak sendiri maupun kepada fisik sendiri, tubuh sendiri. Membesarkan anak memang tidak mudah. Setiap orang tua dituntut memiliki ilmu parenting. Dan yang lebih penting lagi, perlu manajemen emosi yang baik. Jangan sampai anak menjadi korban dari amarah yang tidak terkontrol. Apalagi sampai nyawa sang buah hati melayang. Saya Zeki Rahmat pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.